Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan peristiwa susur sungai yang dilakukan oleh pelajar dari SMP Negeri 1 Turi, Yogyakarta. Sebuah keputusan ceroboh yang mengabaikan kondisi cuaca pada saat itu, dan pada akhirnya berakhir menjadi peristiwa pilu. Jumat, 21 Februari 2020. Sebagian siswa SMP Negeri 1 Turi, Yogyakarta sedang sibuk melaksanakan kegiatan pramuka. Kegiatan diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8, sementara kelas 9 lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan kelulusan. Meskipun demikian, pesertanya terbilang masih sangat banyak, yaitu 249 pelajar. Kegiatan yang akan dilakukan adalah susur sungai, yang dimaksudkan untuk lebih dekat mengenal alam, juga dikatakan untuk melatih ketahanan fisik mereka. Tentunya dalam kegiatan tersebut, panitia harus memilih sungai yang aman, dan mereka pun harus mempersiapkan tali pengaman. Poin kedua inilah yang ternyata tidak disiapkan oleh panitia, yang mungkin karena menurut mereka ini adalah sungai yang dangkal. Sungai tersebut adalah Sungai Sempor. Namun meskipun dangkal, warga sempat memberi peringatan. Cuaca yang terlihat gelap bisa menyebabkan hujan turun di bagian atas, dan air bisa naik dengan cepat. Apalagi rencana susur sungai adalah ke arah utara, yang artinya akan melawan arus sungai. Sebenarnya tanpa peringatan dari warga pun, di zaman seperti saat ini, mereka hanya tinggal membuka gadget untuk melihat perakiraan cuaca dari BMKG. Hal yang sepele, namun sangat krusial untuk kegiatan di lapangan. Perakiraan cuaca pada saat itu, Kecamatan Turi diperkirakan hujan sedang, yaitu pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Sementara kondisi cuaca di Sleman bagian utara atau di hulu Sungai Sempor, yaitu akan terjadi hujan ringan. Namun menjelang pukul 3 sore hari, BMKG kembali melakukan update perakiraan cuaca. Dari yang tadinya hujan ringan, kini menjadi hujan intensitas sedang. Entah mereka menyadari atau tidak, pada pukul 2 siang itu, kegiatan tetap akan dilaksanakan. Mereka akan didampingi dengan 7 pembina, dengan pembagian tugas. 1 orang menunggu di sekolah, 1 menunggu di garis finish, 4 ikut turun ke sungai, dan 1 lagi juga harus ikut turun ke sungai, tetapi langsung pergi karena sebuah keperluan. Singkat cerita, setelah melakukan berbagai persiapan, dari 257 pelajar, 146 dari mereka terpilih untuk ikut menyusuri sungai. Pada pukul 3 sore hari para pelajar mulai turun ke sungai. Mereka berjalan di tengah aliran air dengan kedalaman setengah sampai dengan 1 meter. Ahmad Bakir, seorang siswa kelas 8 yang pada saat itu juga ikut turun, mengatakan mereka mulai menyusuri sungai dari wilayah Outbound Valley. Ia mengatakan pada saat berangkat, saat itu memang terjadi hujan deras. Namun ketika mereka mulai menyusuri sungai, cuaca pada saat itu sudah cerah, meskipun awan mendung masih terlihat. Ia pada saat itu berada paling belakang, namun perlahan ia semakin di depan, melewati beberapa teman yang berjalan lebih lambat. Sekitar setengah atau 1 jam kemudian, tiba-tiba cuaca kembali gerimis, membuat sebagian dari pelajar mulai ragu. Terlihat beberapa mulai menepi karena merasakan aliran air semakin kuat. Termasuk Bakir yang pada saat itu sudah mulai mencari pegangan. Para siswa yang menggunakan celana pada saat itu lebih mudah melewati air. Namun berbeda halnya dengan para siswi. Sebagian dari mereka menggunakan rok yang membuat gerakan mereka lebih susah. Para pembina juga sudah mulai panik. Namun mereka hanya 4 orang. Tentunya sangat susah untuk mengarahkan ratusan pelajar. Tanpa menunggu instruksi, sebagian pelajar pun sudah mulai menepi. Hingga teriakan panik mulai terdengar ketika air justru semakin tinggi. Mereka yang masih di tengah sungai, sebagian sudah tidak mampu menahan derasnya air.
Terlebih ketika arus besar datang, mereka pun langsung hanyut ikut dalam aliran. Ahmad Bakir yang saat itu sudah di tepi berhasil menarik 4 temannya menggunakan akar pohon. Sementara pengakuan dari Salma, salah satu siswa yang selamat, ia mengatakan arus besar tiba-tiba datang, membuatnya langsung ikut terseret dalam arus. Ia sempat menabrak batu-batu besar dan berusaha memegangnya, namun masih tetap terbawa arus. Hingga kemudian seorang pembina menariknya, dan ia pun akhirnya selamat. Salma mengatakan, banyak teman-teman di tepi yang mengelurkan tangan ataupun menyodorkan ranting. Namun banyak yang tidak bisa menggapainya karena arus begitu kuat. Sementara di tempat berbeda, Sudarwanto atau kerap dipanggil dengan nama Kodir, pada saat itu akan pergi memancing di saat tiba-tiba terdengar suara teriakan dari para pelajar. Seketika itu pun ia langsung berlari menghampiri. Melihat mereka yang hanyut, Kodir pun langsung melompat dari tebing untuk menyelamatkan mereka. Satu persatu berhasil diamankan di bawah tebing sungai, hingga ada sekitar 20 pelajar yang berhasil ia selamatkan. Rata-rata dari mereka semua adalah perempuan. Bantuan juga kemudian datang dari adiknya, yaitu Tri Nugroho. Warga lain yang juga ikut menolong adalah Mbah Sudiro, yang awalnya ia sedang membersihkan makam. Ketika datang ke sumber suara, tiba-tiba anaknya langsung mengatakan, "Anak-anak kintir, Mbah," yang artinya anak-anak itu hanyut. Seketika itu pun Mbah Sudiro langsung turun dan membantu Kodir untuk menyelamatkan para pelajar. Hingga 2 jam lebih, diperkirakan ada 30 pelajar yang berhasil ditarik dari air. Sore itu pun bantuan semakin berdatangan. Tim SAR tidak hanya menyusuri sungai untuk mencari. Mereka langsung mendirikan posko gabungan di Dusun Dukuh, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Sleman. Mendata siapa saja pelajar yang belum kembali ke rumah ataupun sekolah. Dari pencarian sampai dengan malam hari, terdapat 8 pelajar yang ditemukan sudah meninggal dunia, sementara 2 masih dinyatakan hilang. Barulah keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu, 2 pelajar tersebut berhasil ditemukan yang juga dalam kondisi tak bernyawa. Sehingga total korban adalah 10 pelajar. Di hari itu juga, Bupati, Gubernur, Kemdikbud, dan juga Kakwarda Gerakan Pramuka datang ke posko. Media sosial juga dibanjiri dengan peristiwa ini. Mereka mempertanyakan alasan susur sungai tetap dilakukan, meskipun telah diperingatkan oleh warga. Apalagi BMKG telah memberikan peringatan dini cuaca. Bahkan sempat memberikan update kedua pada sore hari, tepat sebelum air naik. Kegiatan juga dilakukan tanpa konfirmasi ke pihak guru ataupun ke kepala sekolah. Diketahui pula, mereka juga tidak meminta izin untuk menggunakan lokasi. Hal lain yang juga menjadi perhatian, yaitu pemilihan seragam yang dikenakan. Para siswi seharusnya diarahkan menggunakan celana, bukan menggunakan rok. Penggunaan rok untuk menyusuri sungai, yang pasti menyulitkan mereka untuk bergerak di air. Terbukti, semua korban adalah perempuan. Atas peristiwa ini, polisi menetapkan 3 guru sebagai tersangka, yaitu Isvan Yopi Andrian, Rianto, dan juga Danang Dewa Subroto. 2 di antaranya bahkan tidak terjun langsung untuk mengawasi para siswa. Rianto di sekolah dengan alasan menjaga barang-barang milik siswa, sementara Isvan justru pergi ke ATM begitu ia melepas para siswa. Atas kelalaian ini, mereka pun divonis dengan 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis yang juga lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara. Vonis ini pun juga sempat dipertanyakan oleh orang tua korban. Itulah kisah dari peristiwa susur sungai SMP Negeri 1 Turi, Yogyakarta. Peristiwa ini menjadi pembelajaran agar segala hal dipersiapkan dengan matang, apalagi untuk kegiatan yang cukup berisiko. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.